guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue akan membagikan lagi cerita yang sangat menarik buat kalian. Kisah mengenai seorang pria bernama Benjamin yang berusia 21 tahun, tapi dia itu akan menjadi seorang pria virgin selamanya. Kenapa dia bisa bilang dia itu akan menjadi pria virgin selamanya? Karena di usia yang 21 tahun guys, dia itu harus kehilangan alat vitalnya guys. Bagaimana bisa Benjamin kehilangan alat vitalnya? Bakal gue ceritain kepada kalian, biar kalian juga nggak kehilangan seperti Benjamin ini ya guys. Nah, tapi sebelum itu semua jangan lupa untuk selalu support channel ini, soalnya bentar lagi kita akan nyentuh angka 2 juta subscriber. Jadi langsung support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Habis itu setelah kalian nonton video ini, jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, pokoknya ke semua orang yang kalian kenal ya guys. Nah, langsung aja gue akan menceritakan kisah Benjamin ini kepada kalian. Check it out guys, let's go! Nah, jadi pria yang tadi gue bilang kepada kalian bernama Benjamin, dan dia itu memang berusia 21 tahun. Nah, ketika berusia 21 tahun ini, dia itu ada pergi jalan-jalan ke Thailand bersama kedua orang tuanya. Nah, karena ketika dia itu pergi jalan-jalan bersama kedua orang tuanya ini, dia itu kan di pesawat. Nah, dia itu tinggal di Amerika, sehingga ketika dia ke Thailand ini, dia itu terbang selama 10 jam nggak berhenti guys. Nah, di pesawat ini ya biasalah, biasanya sih orang nahan pipis, nahan pup gitu, biar nanti di hotel atau mungkin di bandara baru pipis. Nah, ini hal sama yang dilakukan oleh Benjamin, dimana si Benjamin ini nahan pipis dan dia itu memutuskan untuk pipis di hotelnya. Nah, sesampainya di hotel, keluarganya itu langsung check-in, langsung mendapatkan kamar yang luar biasa bagus banget, dan akhirnya Benjamin memutuskan untuk pergi ke toilet menggunakan headset atau handphonenya itu untuk ke WC itu. Kemudian dia duduk di WC tersebut sambil mendengarkan musik, sambil main handphone gitu ya. Udahlah, pokoknya relax banget. Dia nggak tahu kalau di Thailand itu memang terkenal ada ular yang sering ada di kloset guys. Jadi kalau kalian pergi ke Thailand, kalian harus cek, bener-bener cek banget WC-nya itu, kalian flush terlebih dahulu biar nggak kejadian seperti Benjamin nih, dimana ada ular yang sangat besar sekali, dan ketika dia lagi pup gitu, lagi pipis, ular itu langsung menggigit timunnya dia guys. Gitu, gigit, dia langsung kayak dia kaget ada sesuatu yang kayak menggigit bagian timunnya ini. Dia pikir apaan nih, kok tiba-tiba ada sesuatu yang nempel gitu, dan tempelan ini juga sangat kuat sekali guys. Pas dia ngeliat ke bawah, dia kaget, dia melihat ular yang sangat luar biasa gede banget lagi gigit timunnya itu. Nah, ini juga bukan ular yang berbisa guys, karena kalau ular berbisa itu kan taringnya 2 gitu kan. Nah, ini ular yang memiliki taring banyak, yang biasa tuh makan tikus atau makan hamster. Nah, ini gigit timunnya gitu loh guys, kayak ngegelantung dan nggak mau ngelepas dari timunnya itu. Mungkin ularnya itu ngeliat kayak, ih, Ada tikus kecil nih, digigit aja. oh my god. Gak. Pokoknya jangan sampai kejadian seperti ini kepada kalian. Nah, setelah si Benjamin ini melihat ular ini menggigit bagian alat vitalnya itu, si timun kecilnya itu, si Benjamin sontak kaget lah. Siapa yang gak kaget gitu, digigit seperti itu pasti langsung panik berdiri, dan dia melihat langsung ularnya ini masih gak mau ngelepasin targetnya itu guys. Jadi masih ngegigit dengan kuat sekali. Kemudian karena dia panik, dia teriak, dia langsung lari ke kamarnya, dia samperin ibunya. Nah, di situ ada ibunya, bukan ibunya menolong si Benjamin ini guys. Rupanya ibunya ini juga nggak kalah paniknya dengan Benjamin, karena melihat anaknya ini sedang digigit oleh ular di bagian yang sangat tidak, gimana ya nggak kebayang aja gitu, digigit ular di bagian situ guys. Ibunya panik banget. Nah, di situ karena Benjamin ngeliat ibunya nggak ngelakuin apa-apa, akhirnya si Benjamin ini memutuskan untuk menolong dirinya sendiri dengan cara ini yang nggak boleh kalian lakukan guys. Dia itu menarik ularnya dari alat vitalnya, ditarik paksa seperti itu. Nah, ini malah membuat ular yang menggigit bagian si timun Benjamin ini semakin kuat. Dia tuh makin kenceng gigitannya, dan akhirnya karena dia paksa gitu, dia tarik-tarik terus. Kalian tahu apa yang terjadi? Timunnya itu terbelah menjadi 2. Udah terbelah jadi 2, nggak berhenti di situ aja guys. Yang digigit oleh ularnya ini ditelan oleh ular tersebut. Oh my god. Ngilu banget sih. Ngilu banget cerita yang kali ini guys. Kalian bayangin guys, udah digigit, terbelah, dan kalian ngeliat sendiri gitu ditelan sama ular.
Oh my god. Nah setelah itu karena si Benjamin tuh udah terputus gitu ya, dia meminta ibunya untuk mengambil ular tersebut biar ditangkap gitu guys. Yang tujuannya itu udah pasti dia mau ke rumah sakit dan dia itu bisa menyambungkan lagi si timun kecilnya itu. Nah sayangnya karena ibunya sangat panik sekali, ular tersebut malah lari masuk ke gorong-gorong lagi dan menghilang begitu aja. Jadi dia tuh nggak bisa ngambil timunnya lagi. Nah setelah kejadian itu akhirnya si Benjamin ini memutuskan untuk langsung pergi ke rumah sakit. Dia itu langsung turun ke depan lobi hotel. Dan di depan lobi hotel ini ada sebuah taksi. Nah orang di taksi itu malah kayak panik gitu. Ada seorang bocah yang keluar dari hotel, terus celananya itu berdarah guys. Nah karena dia udah panik banget, dia langsung tarik si pengemudi taksi dari mobilnya itu. Dan dia walaupun belum pernah mengendalikan mobil, belum pernah mengendarai mobil ya guys, dia langsung pergi ke rumah sakit. Membutuhkan waktu sekitar kayak waktu 20 menitan gitu ke rumah sakit. Dan akhirnya dia sampai di rumah sakit, dia langsung ke UGD. Dia langsung panik gitu, dia meminta tolong kepada siapapun karena orang-orang tuh ngelihat keadaan si Benjamin ini bagian selangkangannya itu udah penuh dengan noda merah. Nah setelah itu akhirnya langsung aja suster membawa dia ke tempat operasi. Nah di sini yang buat si Benjamin tuh makin kesel, dokter tuh menanyakan terus, kira-kira ya ular yang gigit lu itu ular berbisa atau ular tidak berbisa. Nah karena si Benjamin pada waktu itu sih dia panik banget, dia masih nggak tahu ular berbisa apa enggak. Pokoknya dia bilang dia digigit ular dan bagian si timun kecilnya putus gitu. Ya udah cepet obatin atau operasi atau bagaimana lah pokoknya kayak gitu. Dan akhirnya memang berhasil, dokter berhasil mengoperasi si Benjamin ini. Tapi sayangnya guys, memang dokter itu berhasil membuat dia itu bisa pipis dengan normal lagi. Tapi dokter mengatakan dia itu tidak akan bisa pernah lagi dengan lawan jenisnya seumur hidupnya. Kalau dia mau punya anak, mungkin dia bisa dibantu dengan cara bayi tabung. Nah setelah mendengar hal tersebut, dia cuma wah, gimana caranya dia menjelaskan ke pacarnya. Soalnya pada saat itu dia punya pacar guys. Udah lebih parah lagi, dia dikasih tahu sama dokter seperti itu. Di depan rumah sakit itu juga banyak banget wartawan yang mau mewawancarai dia kejadian ini. Siapa yang mau ceritain dia kehilangan senjata khusus, senjata krisnya ini ke publik gitu? Nggak ada yang mau ceritain kan. Sama ini yang terjadi pada Benjamin, dia nggak mau cerita, dia langsung pengen pulang ke negara asalnya, dia pengen pulang ke Amerika. Dan akhirnya dia itu pulang ke Amerika. Nah pulang di Amerika ini langsung dia itu disambut sama si pacarnya itu. Nah di sini rupanya mereka itu adalah kepercayaan mereka itu, mereka Katolik guys. Jadi mereka itu nggak mau melakukan hal yang aneh-aneh dulu sampai nantinya udah menikah. Nah setelah itu dia ngobrol ke pacarnya karena dia takut pada saat itu bagaimana menjelaskan kalau dia itu sudah kehilangan senjatanya itu guys. Kan nggak bisa semua orang menerima seperti itu aja kan. Akhirnya dia memberanikan diri untuk ngomong ke ceweknya, untuk ngajak ceweknya pergi ke kafe. Nah ceweknya pada saat itu malah memesan banana split yang identik dengan pisang gitu. Nah, tapi waktu itu dia langsung bodoh aja, dia langsung menceritakan hal ini kepada pacarnya. Dan karena dia berharap pacarnya itu bisa menerima dia apa adanya. Nah, di sini pacarnya itu bener-bener kayak langsung terdiam terlebih dahulu. Terus di situ dia malah, si pacarnya sih bilang, oh ya udah nggak apa-apa, tapi gue pengen lihat dulu di WC, boleh nggak? Nah, karena si Benjamin ini mau memperlihatkan apa yang sudah terjadi kepada dirinya ke pacarnya, akhirnya dia itu memperlihatkan senjatanya itu di WC. Nah di sini ceweknya melihat, oh wow, ya udah gitu. Dia bilang ya udah nggak apa-apa. Nah setelah dia bilang nggak apa-apa, beberapa hari kemudian ketika si Benjamin ini kayak ngechat dia, ceweknya ini nggak mau nanggepin dia lagi guys. Cewek ini langsung menjauh dari Benjamin. Jadi dia tuh kayak nggak apa-apanya tuh pura-pura doang. Nah setelah itu si Benjamin ini bener-bener hancur banget kepercayaan dirinya sama buat deketin cewek. Dia nggak mau deketin cewek sama sekali lagi. Dia tuh fokus untuk belajar. Dan pada saat itu dia berpikir, oh ya udahlah, gue udah nggak akan bisa pernah muasin cewek atau lawan jenis sama sekali lagi. Setelah itu akhirnya dia masuk ke kuliah. Di kuliah ini yang gilanya rupanya mantan pacarnya itu ketika pergi party itu dia mabok, dia ceritain semua hal ini ke semua temennya. Dan akhirnya semua yang ada di kampus tersebut tahu kalau si Benjamin itu gak punya lagi senjata pria sama sekali. Nah ini bener-bener buat si Benjamin ini semakin kayak malu banget, gak percaya diri. Dan dia akhirnya memutuskan untuk gak mau deket sama cewek sama sekali sampai selesai kuliah. Sampai selesai kuliah itu akhirnya di akhir-akhir kuliah dia berpikir, oh dia mikir kayak kalau cewek ini, dia mikir ya, kalau dia mikir kayak cewek
dia aja bisa memuaskan tanpa senjata sama sekali loh guys. Jadi mikir, oh nih dia bisa lah untuk memuaskan si lawan jenis si cewek itu dengan cara seperti itu. Dan akhirnya dia deket sama satu cewek. Nah dia itu bersyukur banget dia bisa deket sama satu cewek ini, karena setelah 5 hari dia ngedeketin cewek ini, dia itu memberanikan diri untuk cerita kejadian apa yang sudah menimpa dia. Dan luar biasa ya, cewek ini tuh cuma kayak kaget bentar gitu, habis itu kayak senyum kecil dan dia itu bisa menerima apa adanya. Si Benjamin bener-bener kayak ngerasa, oh ini bener-bener cewek yang bisa menerima dia apa adanya. Dia itu juga pas dia sakit, si Benjamin nih, si ceweknya itu malah bantu ngebuatin tugas buat dia. Nah di situ dia bener-bener bersyukur banget cewek ini bisa menerima dia, nggak sama kayak mantannya yang cuma bisa ketawa habis itu menghilang setelah mengetahui kejadian ini. Nah Benjamin sendiri mengatakan ya nggak ada yang pernah mau kejadian seperti ini, tapi dia bersyukur dia itu putus sama mantannya yang nggak bisa menerima dia apa adanya. Mungkin kalau nggak ada kejadian ini dia bakal tetap sama mantannya dan dia nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya nantinya. Kisah dari Benjamin ini bener-bener kayak memotivasi banget sambil kayak mind blow banget, gimana sih orang bisa kehilangan kayak gitu digigit dengan ular. Gue sih bener-bener kayak merinding banget kalau digigit seperti itu kan sakit. Gak kebayang masa depan bagaimana lagi. Oh my god, gila banget guys. Tapi gimana pendapat kalian tentang kisah ini? Coba tinggal pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Nah itu dia video hari ini guys. Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe aja. Abis itu jangan lupa juga setelah kalian nonton video ini sekarang nih guys, klik tombol share-nya. Share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke grup WA, ke grup FB, pokoknya ke semua grup, ke semua orang yang kalian kenal, biar selalu support channel nih. So itu dia guys video hari ini. Thank you guys for watching this video. Hati-hati ya guys kalau kalian ke WC, di flash dulu dan dicek. See you guys in the next video. Ciao.